Udah 3 jutaan, emang masih layak? Halo guys, gua Andri dari Good Stuff ID. Mungkin buat kalian yang lagi bingung mau ngabisin duit THR-nya buat apaan, atau pengen beli smartphone khususnya iPhone tapi budgetnya terbatas, gua rasa kalian gak salah mampir ke video gua yang satu ini. Karena di video ini gue bakalan kasih satu referensi iPhone yang paling budget dan masih work well buat dipakai di tahun sekarang. Ya, yaitu iPhone 7 Plus. Lewat video ini gue juga udah ngerangkum beberapa alasan gue yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian sebelum beli iPhone 7 Plus ini. Mulai dari performance, dukungan software, kamera, dan yang pastinya soal harganya. Nah, sebelum kita lanjut soal videonya, buat kalian yang belum subscribe, pastiin kalian subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. By the way, buat iPhone yang ada di video ini, gue beli di tahun 2020 dengan kondisi baru garansi resmi Indonesia. Jadi beberapa alasan yang bakalan gue jabarin nanti, kurang lebihnya berdasarkan user experience gue selama pemakaian di 1 tahun terakhir ini. Dan mungkin buat kalian yang nonton video ini pengguna iPhone 7 Plus juga, boleh banget share pengalaman kalian selama pakai iPhone 7 Plus di tahun 2021 lewat kolom komentar yang ada di bawah. Oke, buat alasan yang pertama kenapa iPhone ini masih layak dibeli di tahun 2021, yaitu soal dukungan softwarenya. Ya, mungkin sebagian orang udah tahu kalau Apple itu nggak terlalu pelit buat kasih dukungan software terbaru ke jajaran iPhone lawas mereka. Dimana kalau diingat iPhone 7 Plus ini launching kurang lebih udah 5 tahun yang lalu, lebih tepatnya di tahun 2016. Tapi iPhone 7 Plus ini masih tetap dapat dukungan software terbaru, yaitu iOS 14, dimana updatean ini sama persis kayak line up iPhone terbaru sekarang. Dan kemungkinan iPhone ini masih bakalan dapat support sampai ke iOS 15 yang bakalan jadi updatean iOS terakhir buat di iPhone series 7 ini. Ya, walaupun iOS 15 bakalan jadi iOS terakhir di jajaran iPhone 7 series, tapi iPhone ini masih bisa kalian pakai kurang lebih 1-2 tahun mendatang. Yang menurut gua waktu segitu udah cukup banget buat nabung dan upgrade lagi ke series iPhone selanjutnya. Selain dari dukungan softwarenya, alasan kedua gua kenapa iPhone ini masih layak dibeli di tahun 2021 yaitu soal performanya. Yang udah kita tahu tadi kalau iPhone 7 Plus ini rilis 5 tahun yang lalu dan bisa dibilang udah terlalu tua buat sebuah smartphone di zaman sekarang. Tapi walau begitu, dengan dukungan software yang masih terus diupdate, iPhone 7 Plus ini masih mumpuni banget menurut gua di sektor performanya. Dibekali dengan chipset A10 Fusion dengan RAM 3GB buat buka-buka sosial media, balasin WhatsApp, email, bahkan multitasking. Selama pemakaian gua di 1 tahun terakhir, gua nggak nemuin kendala apapun. Bahkan buat pemakaian gua yang tergolong standar, iPhone 7 Plus ini udah lebih dari cukup. Buat gaming performance-nya pun menurut gua masih playable banget. Tapi dengan catatan settingan grafik yang dipakai adalah settingan default yang direkomendasiin sama game itu sendiri. Ya, walaupun masih cukup playable, tapi gue nggak terlalu saranin kalian buat main game-game berat di iPhone ini. Karena sepengalaman gue pakai, di beberapa game tertentu gue nemuin beberapa lag, bahkan frame drop yang cukup mengganggu. Apalagi pas waktu suhu dari iPhone ini mulai berasa panas. Jadi buat kalian yang punya niatan beli iPhone 7 Plus buat kebutuhan gaming kalian, mending di skip dulu aja buat beli iPhone yang satu ini. Alasan berikutnya atau yang ketiga yaitu soal desain dan build quality-nya. Buat sebuah smartphone dengan poni dan dagu yang lebar di tahun sekarang emang terkesan udah ketinggalan zaman banget. Apalagi semua desain smartphone di tahun ini udah mengusung desain dengan tampilan full display alias tanpa poni dan juga dagu. Ya, walaupun kenyataannya begitu, tapi buat gua pribadi iPhone 7 Plus ini masih terkesan premium buat dipakai di tahun sekarang.
Apalagi iPhone ini punya bodi aluminium dengan finishing matte yang nggak perlu kalian raguin lagi soal build quality-nya. Buat tampilan layarnya masih menggunakan rasio layar 16:9 dengan ukuran di 5,5 inch yang disupport panel Retina IPS dengan resolusi di Full HD. Dimana buat kontras gambar yang dihasilin dari layarnya ini masih tajam banget dan masih bagus-bagus aja buat di tahun 2021. Jadi buat kebutuhan multimedia kayak nonton YouTube, Netflix, gaming, gua ngerasa iPhone 7 Plus ini masih oke banget buat kalian andelin. Buat alasan yang keempat, kenapa iPhone 7 Plus ini masih layak dibeli di tahun 2021, yaitu soal kameranya. Mungkin alasan ini lebih tepat gue tujukan ke cewek-cewek yang demen banget buat update di sosial media. Iya, gak salah kalau kualitas dari kamera iPhone 7 Plus masih layak banget buat kalian pertimbangin di tahun sekarang. Dibekali dual kamera di bagian belakang dengan resolusi 12 megapiksel dengan bukaan f1.8 di kamera utama dan 12 megapiksel dengan bukaan f2.8 buat lensa telenya. Dimana hasil dari kameranya ini masih jernih banget dan bisa ngasilin foto bokeh yang cukup natural. Overall buat hasil foto-foto dari kamera iPhone 7 Plus ini masih cukup banget buat kalian pakai untuk kebutuhan sosial media di tahun sekarang. Kayak bikin konten TikTok, foto-foto selfie, dan khususnya buat update story di Instagram kalian. Buat alasan terakhir atau yang kelima yaitu soal harganya. Buat harga iPhone 7 Plus di tahun 2021 emang udah murah banget. Bahkan pas waktu video ini dibuat, gua udah cek di beberapa marketplace, harga dari sebuah iPhone 7 Plus dibanderol sekitar 3 jutaan aja. Yang menurut gua harga segini udah murah banget buat iPhone yang masih layak buat dipakai. Dimana kalau diingat pas pertama kali handphone ini keluar, harganya itu bisa di atas 10 jutaan. Jadi mungkin di poin terakhir ini yang bisa bikin kalian mikir keras buat beli iPhone 7 Plus di tahun 2021. Karena dengan harga yang cuma 3 jutaan aja, kalian udah bisa dapetin iPhone yang performanya masih oke, hasil kameranya masih bagus, dan build quality yang nggak perlu kalian raguin lagi. So, mungkin itu aja beberapa alasan gua soal iPhone 7 Plus kenapa masih layak di tahun 2021. Dan buat kalian pengguna iPhone 7 Plus yang mungkin lagi nonton video ini dan punya pendapat lain, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Supaya teman-teman yang mau beli iPhone 7 Plus makin yakin buat ngebeli iPhone ini di tahun sekarang. But anyway, ini alasan gue pribadi berdasarkan user experience gue selama pemakaian di 1 tahun. Jadi kalau ada dari kalian yang kurang setuju sama alasan-alasan gue barusan, tinggal di dislike aja video ini. Dan gue Andre dari Good Stuff ID pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya.